Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Guru dalam pembelajaran daring. Tema 5, wirausaha, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasi berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Dapat mempresentasikan berbagai manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari, mampu menjelaskan cara membuat daftar riwayat hidup sesuai petunjuk yang diberikan, dan yang keempat, mampu membuat daftar riwayat hidup sesuai petunjuk yang diberikan. Mari kita mulai pembelajaran yang pertama. Silakan anak-anak buka buku temanya halaman 97 dan simak penjelasan dari Pak Guru ya. Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai bacaan kemasan produk. Selama berabad-abad, fungsi sebuah kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan perkembangan zaman, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional. Peranan kemasan dalam pemasaran mulai dilakukan sebagai satu kekuatan utama dalam persaingan pasar. Menjelang abad pertengahan, barang-barang kemasan terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, dan kaca. Pada zaman itu, kemasan masih terkesan seadanya dan lebih berfungsi untuk melindungi barang terhadap pengaruh cuaca atau proses alam lainnya. Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai wadah agar barang mudah dibawa selama perjalanan. Baru pada tahun 1980-an, persaingan dalam dunia usaha semakin tajam. Kalangan produsen saling berlomba untuk merebut perhatian dari konsumen. Bentuk dan model kemasan dirasa sangat penting peranannya dalam strategi pemasaran. Di sini kemasan harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk, dan membujuk konsumen. Pada saat inilah kemasan mengambil alih tugas penjualan. Fungsi kemasan secara umum, yang pertama, melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya, melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembapan udara, oksigen, benturan, serta kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Yang kedua, sebagai identitas produk. Dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pengirim informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada bagian luar kemasan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi antara lain memudahkan penghitungan, memudahkan pengiriman, dan memudahkan penyimpanan. Selain itu, kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu. Contohnya, produk-produk makanan. Dari kemasannya, orang sudah dapat mengenali rasanya, walaupun tidak ada pesan yang ditulis pada kemasan tersebut. Ciri pada kemasan mengkomunikasikan suatu citra yang baik. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Oke, dari bacaan tersebut, silakan anak-anak di bawah ini atau pertanyaan yang tampil di layar. Silakan videonya atau rekaman ini di pause, kemudian selesaikan pekerjaan, baru lanjut
ke materi berikutnya. Anak-anak tentunya masih ingat pada pembelajaran yang kedua tentang membuat peta pikiran tentang keberagaman ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Peta pikiran yang dibuat harus dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa saja jenis usaha yang ada di sekitar lingkungan rumahmu? Sebutkan sedikitnya 3 contoh. Kemudian yang ketiga, apakah kamu menemukan jenis usaha yang beragam? Yang keempat, bagaimana usaha tersebut memberi manfaat bagi dirimu dan orang lain? Yang kelima, bagaimana kamu menghargai keberagaman usaha tersebut? Kemudian yang keenam, apakah ada tanggung jawab yang harus dijalankan oleh setiap usaha tersebut? Silahkan lihat kembali peta pikiran yang telah anak-anak buat pada pembelajaran yang kedua. Anak-anak masih ingatkah apa daftar riwayat hidup? Mari kita ingat kembali. Daftar riwayat hidup adalah suatu keterangan jati diri yang bersifat promosi kepada sebuah perusahaan, atau bisa disebut keterangan pribadi yang disertai latar belakang pendidikan. Oke, dalam daftar riwayat hidup itu harus menyantumkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, data pribadi yang berisi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, dan juga agama. Kemudian yang kedua, bidang yang diminati. Nah, di sini silahkan tuliskan bidang yang diminati, misalkan dalam bidang olahraga bulu tangkis, dalam bidang seni, misalkan menyanyi, atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, riwayat pendidikan. Nah, untuk riwayat pendidikan, silahkan ditulis pendidikan yang pernah ditempuh. Misalkan, pendidikan formalnya untuk TK, SD, SMP, SMA, atau sampai perguruan tinggi. Kemudian untuk yang keempat yaitu ekstrakurikuler dan kursus ini masuk ke dalam pendidikan non formal. Bisa kegiatan ekstrakurikuler apa yang pernah diikuti atau pelatihan apa yang pernah diikuti dicantumkan di situ. Kemudian yang kelima yaitu kecakapan atau keahlian. Ahli dalam bidang apa itu yang dicantumkan. Misalkan ahli dalam bidang IT atau yang lainnya. Kemudian yang keenam yaitu kesimpulan. Kesimpulan di sini menuliskan teks keterangan yang menonjol yang mendukung bidang yang dipilih. Misalkan anak-anak memilih untuk kegiatan ekstrakurikuler sepak bola. Nah, berarti silahkan anak-anak cantumkan keahlian anak-anak dalam bidang sepak bola. Nah, setelah memahami isi dari daftar riwayat hidup, silakan buka kembali daftar riwayat hidup yang telah dibuat. Karena kita akan menceritakan kembali daftar riwayat hidup yang telah dibuat itu. Agar dapat menceritakan daftar riwayat hidup dengan baik, maka kita perlu mengubah daftar riwayat hidup itu ke dalam bentuk teks narasi. Nah, perhatikan contoh daftar riwayat hidup berikut dan beserta narasinya ya. Di situ ada daftar riwayat hidup dari Nugroho Septian. Nah, di situ tertulis data pribadinya, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, umur, kewarganegaraan, agama, alamat lengkap, dan kode pos. Kemudian ada bidang yang diminati. Nugroho Septian itu bidang yang diminatinya yaitu olahraga bulu tangkis. Kemudian di situ ada pendidikan formal, ada dia untuk tahun 2013 sampai 2014 TK Mentari Fajar, kemudian 2015 sampai 2020
dia sekolah di SD Negeri Candisari. Untuk prestasi yang pernah diraihnya yaitu dia juara 1 bulu tangkis Piala Bupati tahun 2019. Nah, dari situ yang terakhir ada kesimpulannya. Di situ kesimpulannya dia dijelaskan dia sungguh-sungguh dalam bidang bulu tangkis. Nah, selanjutnya dari daftar riwayat hidup tersebut dapat diceritakan atau disajikan dalam bentuk teks narasi sebagai berikut. Nugroho Septian adalah seorang anak laki-laki yang lahir di Magelang pada tanggal 13 Desember 2008. Saat ini Septian berumur 12 tahun. Septian memeluk agama Islam dan termasuk warga negara Indonesia. Septian tinggal bersama kedua orang tuanya di Truni, Candisari, Kecamatan Indusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dengan kode pos 56152. Pada tahun 2013 hingga 2014, Septian belajar di TK Mentari Fajar. Sejak 2015 sampai 2020, Septian belajar di SD Negeri Candisari. Hal yang disukai Septian adalah olahraga bulu tangkis. Septian bahkan pernah menjadi juara 1 bulu tangkis Piala Bupati di tingkat Kabupaten Magelang. Prestasi tersebut dapat diraih oleh Septian setelah ia bekerja keras untuk mengembangkan kemampuan dan berlatih setiap hari dengan disiplin. Selanjutnya, silakan anak-anak ceritakan kembali daftar riwayat hidup yang telah dibuat dalam bentuk teks narasi. Setelah itu, baca dan rekam dengan video teks narasi tersebut, kemudian kirim ke Pak Guru. Demikian pembelajaran hari ini. Ada yang perlu ditanyakan, silahkan bisa menghubungi Pak Guru. Selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.